Udah jam 2 nih. Berarti jatahnya tahu nggak sih untuk mengudara dan menemani siang kalian. Kali ini kita mau berburu guys. Tapi bukan berburu binatang atau WC-WC kece. Kita mau berburu tempat nongkrong yang unik-unik. Ikutin Ojib ya. Kita jadi pergi kan? Jadi dong. Yes. Nih, pakai motor aku. Oke. Yuk, let's go. Siap ya? Oke. Ih, mogok ya. Kita gimana dong? Waduh, aku juga nggak tahu. Ih, kok kamu angkat tangan gitu sih? Bukan kayak gitu maksudnya. Oh, enggak, bukan. Aduh, bentar ya. Guys, bukannya maksud Ojib angkat tangan. Ingat ya, bukannya angkat tangan yang begini. Tapi angkat tangan istilah. Kalian tahu nggak istilah angkat tangan itu apa? Nih, ditonton yuk episode kali ini. Lengkap banget. Salah satunya, ada salah satu liputan yang udah disiapin sama teman-teman dari tim Tahu Nggak Sih, spesial buat kamu. Doain ya. Mudah-mudahan jalan nih motor. Kalau nggak, Ojib udah janji. Bentar ya, aku coba sekali lagi. Kalau ngomongin martabak nih guys, belakangan ini banyak banget jenisnya. Mulai dari martabak mini, martabak yang kayak pizza, martabak pisang, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau ngomongin martabak manis, sekarang nggak cuma pakai wijen, kacang, sama butiran coklat doang. Ada sereal warna-warni, selai strawberry, selai coklat, marshmallow, biskuit wafer, sampai si hijau yang lagi ngehits alias rasa green tea, dan si merah meriah ini juga ada. Guys, makin kesini martabak manis disajikan dengan konsep mirip pizza ya. Maksudnya, adonan martabak terbuka dengan aneka topping di atasnya. Kayak gini nih misalnya. Adonan martabak manis terbuat dari tepung terigu, telur, dan beberapa bahan lain guys. Biar warnanya makin aduhai, dikasihlah pasta red velvet. Biar nantinya kalian lebih lahap makannya. Saat adonan martabak manis ini hampir matang, kasih potongan pisang di atasnya. Oh iya, adonan martabak ini emang gak dicampur dengan gula guys. Soalnya kalau udah kena gula, adonan lebih cepat mencair. Makanya gula bisa ditaburin ke atas martabak yang hampir matang. Kayaknya warnanya udah berubah jadi kecoklatan tuh. Tinggal angkut. Salah guys, maksudnya angkat. Lagi semangat banget soalnya. Saatnya pemberian topping nih guys. Biasanya mentega jadi topping dasar sebelum ditambah topping yang lain. Nah, topping-topping yang ada di atas adonan martabak manis bisa di-request si pembeli. Tinggal pilih aja. Kita kasih bocoran nih guys. Best sellernya pakai topping mesis alias butiran coklat dan tumpukan keju parut kayak gini. Duh, sampai adonan martabaknya nggak kelihatan deh. Masih kurang manis? Bisa loh kalau dikasih selai coklat kayak gini. Buat kamu, apa sih yang enggak? Last but not least, tinggal kasih buah beri kering di atasnya. Duh, cakep banget deh nih. Kayak kamu gitu. Guys, biasanya sih ya, martabak manis ditemuin sepaket sama saudaranya, si martabak asin alias martabak telur. Martabak telur isi daging sih, udah biasa. Tapi gimana kalau diganti sama makanan khas Jogja? Mau contoh? Misalnya martabak gudeg gitu, atau martabak oseng-oseng mercon? Nggak kebayang kan guys? Nggak usah dibayangin, langsung datang aja ke Jalan Hos Cokro Aminoto, Yogyakarta. Adonan utama martabak telur terbuat dari tepung terigu. Bedanya, adonan dibuat padat dan gak mencair kayak martabak manis.
Biasanya sih guys, pembuatan martabak telur ini harus ada sedikit kekerasan. Maksudnya nih, adonan harus dibanting dulu di atas meja khusus sampai bentuknya tipis kayak gini. Selagi nunggu minyaknya panas, kita bikin isi dulu yuk guys. Ada 3 telur bebek yang dicampur dengan potongan daun bawang, gudeg, dan ayam suwir. Aduk terus sampai tercampur rata. Kayaknya udah cukup panas tuh minyaknya. Adonan kulit langsung digoreng pada wajan datar yang lebar. Terus tuangin isi martabak. Tinggal lipat segi 4, tunggu salah satu bagiannya berubah warna menjadi kecoklatan. Terus balik deh, biar nggak gosong di satu sisi aja. Kalau udah matang, tinggal dipotong, biar nanti kalian nyaman kalau mengkonsumsinya. Iya, senyamannya kamu aja guys. Kurang afdol kalau namanya gudeg, tapi nggak ada kreceknya. So, tinggal kasih potongan krecek di bagian atas martabak guys. Nah, martabak yang satu ini emang cocok banget kalau disantap selagi panas ya guys. Apalagi kalau disajikan sama areh ini. Duh, nikmat banget. Mau martabak isi oseng mercon? Boleh banget guys. Ups, martabak yang satu ini bisa dibuat custom, alias suka-suka kalian. Mau yang pedas? Si mas-masnya ini bakal bikin martabak oseng mercon dengan tambahan sambal yang meriah. Kalau kurang mantep, kalian bisa makan martabak oseng mercon kalian pakai cocolan sambal yang udah disediain ini nih. Monggo dinikmati. Jangan sampai kepedesan terus bikin doer ya. Makanya angkat bicara biar nggak salah sangka di antara kita ya. BTW guys, kalian tahu kan apa mana ungkapan angkat bicara? Hai, boleh ngobrol sebentar nggak? Boleh ngobrol sebentar nggak? Berdua sini berdua. Tahu artinya angkat bicara nggak sih? Nggak tahu. Memulai pembicaraan mungkin? Oke, memulai pembicaraan. Iya. Pembicaraan yang seperti apa? Kayak membuka pertanyaan. Membuka pertanyaan Iya. seperti apa misalnya? Sekarang gimana keadaannya Pak nih? Aku baik-baik aja. Udah gitu doang. Udah gitu aja. Cemburu ya? Enggak. Aku cemburu buta bila melihatmu dekat-dekat dengannya di depan mataku. Mas, mau nanya dong. Iya, Boleh? Mas. Tahu nggak sih arti angkat bicara apa sih? Angkat bicara nggak mau banyak ngomong. Nggak mau banyak ngomong? Iya. Oke, angkat bicara nggak mau banyak ngomong. Misalnya kayak lagi debat apa, cuman nggak mau sampai ada perdebatan lah hitungannya gitu. Jadi lebih baik Lebih saya Yalah, lah angkat hitungannya. bicara gitu ya. Yang berarti saya memilih untuk Diam. diam. Katakanlah, jangan diam, bicaralah sayang. Angkat bicara pengertian umumnya adalah memulai. Jadi memulai untuk berbicara. Itu bisa terjadi dalam situasi ketika harus berbicara di sebuah forum, dalam rapat, pertemuan, diskusi, atau apapun. I know you say you know me well, but these days I don't even know myself. No, I always thought I'd be. Nah, jadi gitu guys. Mana ungkapan angkat bicara juga biasa digunakan untuk mengkonfirmasi biar orang lain nggak salah mengartikannya. I tell myself I'm done with wicked games. Siapa yang nggak suka puding? Kayaknya nggak bakalan ada yang angkat tangan deh. Puding dikenal sebagai makanan pencuci mulut yang digemari oleh berbagai generasi. Nggak cuma karena rasanya yang enak, biasanya puding disajikan berwarna-warni untuk menarik calon konsumennya. Sekarang sih, puding udah banyak variasinya ya. Kayak yang ini nih. Puding yang bisa dijadikan sebagai buah tangan ini dibuat dengan segudang manfaat guys. I said back at it again with the jump shot. Misalnya puding kelapa. Puding ini dibuat karena buah kelapa dapat meningkatkan energi pada tubuh tanpa harus meningkatkan jumlah kalori. Air dari kelapa juga terkenal sebagai minuman isotonik yang baik untuk tubuh. Manfaat-manfaat inilah yang dihadirkan dalam puding kelapa muda. Dijamin bakal bikin kalian ngiler deh.
Yap, inilah yang ngebedain puding dan agar-agar. Adonan puding perlu tambahan maizena yang berfungsi sebagai pengental dan efek lembutnya guys. Tinggal tuangin adonan puding ke potongan kelapa muda. Selagi nunggu adonannya mengeras, bikin adonan untuk bagian atasnya ya. Hampir sama kayak adonan tadi sih guys. Bedanya, adonannya ditambah pasta pandan, biar hijau dan ngasih aroma pandan. Tinggal tuangin di atas adonan puding sebelumnya guys. Penasaran sama rasanya? Ngelihatnya aja udah ngiler banget kan guys? Pengen makan semuanya deh. Tapi kalau udah kenyang, jangan langsung angkat kaki ya. Ayo, kalian tahu nggak sih apa makna ungkapan angkat kaki? Kalian tahu nggak sih arti angkat kaki? Diusir. Diusir. Setuju? Setuju. Pernah kamu disuruh angkat kaki? Pernah. Waktu ke rumah dia ya? Iya. Tahu nggak sih arti angkat kaki itu apa sih? Angkat kaki, ya merantau. Oh, Kayak gitu. merantau. Oh, Bisa gitu. merantau. Angkat kaki itu merantau, Iya. atau bisa pergi, atau Iya. juga bisa olahraga. Olahraga. Ya, kalau olahraga kayak gimana? Ya gini. Ku berjalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Maknanya adalah pergi, itu makna sesungguhnya. Tapi angkat kaki bisa juga dia bermakna meninggalkan tanggung jawab. Swish, swish, bish. Another one in the bed. Ungkapan angkat kaki biasa digunakan untuk seseorang yang pergi atau lepas tanggung jawab. Kayak mbak-mbak yang satu ini nih. Orang lagi kerjaan tugas bareng, malah kabur. Jangan dicontoh ya. Your game is tired. You should retire. Siapa yang suka sama keju? Pasti kalian udah gak asing sama yang namanya Japanese Cotton Cheesecake kan? Yap, kue lembut ini berasal dari negeri Jepang guys. Dari namanya, pasti gak jauh-jauh dari keju. Yap, pecinta cheesecake bisa memuaskan selera dengan mencicipi cheesecake tersohor dari Hokkaido Jepang ini. Japanese cheesecake merupakan jenis cake perpaduan antara sponge cake dan cheesecake. Makanya, kue satu ini terkenal punya tekstur lembut, fluffy, dengan rasa keju yang kuat karena banyak cream cheese-nya. Banyak jenis Japanese Cotton Cheesecake yang bisa dicobain guys. Ada yang berpadu dengan selai blueberry atau selai coklat. Pembuatan cake sebenarnya hampir sama dengan chiffon cake. Adonan terbagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah adonan custard yang padat dan kental, terbuat dari cream cheese nih guys. Yes, bener banget. Penuh sama keju. Cream cheese perlu ditim dengan mentega dan susu cair hingga menjadi leleh dan smooth. Kalau kondisinya udah dingin, baru ditambah bahan-bahan lainnya. Harus sampai rata dan mulus. Kalau masih ada yang menggumpal, tinggal saring biar lembut hasilnya. Terus bagian kedua, putih telur yang dikocok bersama gula hingga mengembang dan kaku. Nah, kedua bagian adonan terus diaduk menjadi satu secara hati-hati. Pakai teknik aduk balik hingga tercampur dengan baik ya guys. Mau rasa blueberry? Bisa aja. Boleh juga tambahin rasa-rasa lain yang kalian mau ya guys. Oh iya, ternyata bikin kue ini banyak banget triknya loh. Misalnya nih, pada pengocokan putih telur dan pencampuran adonan dilakukan secara perlahan dan hati-hati. Gunanya untuk menjaga agar putih telur nggak cepet kempes. Soalnya cake ini nggak mengandung bahan pengembang sama sekali. So, adonan cake benar-benar mengandalkan kocokan putih telur agar mampu naik secara maksimal. Oke guys, adonan rasa blueberry ditaruh di bagian tengah. Tutup dengan adonan original yang nggak dicampurin apapun. Tinggal masukin ke oven selama 40 menit. Japanese Cotton kalian udah bisa dinikmati. Ayo, pasti hati kalian leleh ya lihat selai yang ada di tengah bagian kue ini. Kayak aku kalau keingetan sama kamu gitu. Ah, kamu. Hai. Seru dong pembahasan hari ini. Istirahat dulu ya guys. Boleh loh kalau mau ambil minum dan cemilan. Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya kita masih mau bahas yang seru-seru lainnya. Stay tune. Diperjuangkan dong mas, jangan menyerah gitu aja. Kesian mbaknya nunggu. Duh, ini sudah saya perjuangkan. Oh sudah diperjuangkan.